Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu jemaah Masjid Jami'ul Huda, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai pagi ini kita masih diberikan nikmat iman Islam. Tentu yang tidak kalah penting adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, tentu juga kepada keluarga dan para sahabatnya, serta kita sebagai pengikutnya. Semoga senantiasa diberikan syafaat sampai akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Huda, ini ada yang baru di masjid kita yang kita cintai ini, yaitu karpet yang berasal dari donasi bapak-bapak, ibu-ibu. Insya Allah apa yang bapak ibu donasikan itu akan tercatat sebagai amal ibadah bapak-bapak, ibu-ibu. Apalagi ini untuk rumah Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan dalam kesempatan sini saya ingin menyampaikan tema menjadi pemimpin yang baik. Dan kita berharap Ramadan ini menjadi momentum lahirnya pemimpin yang baik. Siapakah sebenarnya pemimpin itu? Dalam kategorinya, pemimpin itu ya bisa presiden, bisa menteri, bisa RT, RW ya. Kemudian dalam organisasi perusahaan juga ada yang namanya dari mulai owner, direktur, sampai manajer, sampai unit-unit usaha dari perusahaan tersebut. Itu juga pemimpin. Ada lagi pemimpin lainnya dari berbagai organisasi apapun masyarakat, baik organisasi masyarakat Islam atau yang lainnya, sampai organisasi terkecil yaitu rumah tangga, di mana suami adalah pemimpin dari keluarga tersebut. Hadis Nabi mengatakan, setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi sangat berat. Jadi pada dasarnya kita adalah semua pemimpin. Terus bagaimana menjadi pemimpin yang baik? Dalam surat Al-Imran ayat 159 dikatakan, Fabima rahmatin wa minallahi lintalahum. Artinya, maka dengan rahmat Allah lah agar kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Mereka di sini maksudnya yang dipimpin. Memang ini ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi bisa juga berlaku untuk kita. Karena itu mungkin kalau ada waktu saya akan menjelaskan tentang riwayat dari turunnya ayat ini. Kemudian ayat berikut dikatakan, maksudnya masih dalam ayat sama, dalam kata berikut dikatakan, walau kunta faddan ghalijul qalbi lam fadu min haulik. Tadi selain bersikap lemah lembut, kelanjutan dari ayat ini, walau kunta, agar kamu faddan ghalijul qalbi, bersikap
tidak bersikap kasar atau hati keras. Langfadu min hauli, karena kalau ini terjemahannya, kalau kita bersikap kasar sebagai pemimpin, maka mereka langfadu, menjauhi, min hauli, dari lingkunganmu. Ya, kemudian masih dalam ayat ini dikatakan fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum bil amr. Sebagai pemimpin harus berani meminta maaf kepada yang dipimpin. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan meminta pengampunan pada mereka. Selain itu wasawirhum, musyawarah dan musyawarah fil amr, dalam segala urusan. Jadi sebagai pemimpin, ketika ada persoalan itu harus mengedepankan musyawarah dalam segala urusan. Kemudian masih ayat ini dikatakan faida ajamta fatawakal Allah. Jika kamu sudah mengambil keputusan dari sebuah perkara, maka itu diserahkan kepada Allah. Kemudian kelanjutan dari ayat ini, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi kesimpulan dari ayat ini adalah bahwa menjadi pemimpin yang baik kita harus bersikap lemah lembut. Yang kedua, tidak bersifat kasar atau keras hati. Yang ketiga, memaafkan kepada mereka ketika ada yang kita pimpin itu berbuat kesalahan. Dalam hidup ini kita harus melupakan kesalahan orang lain, dan kita harus selalu mengingat kesalahan kita pada orang lain. Ini yang menjadi kriteria menjadi pemimpin yang baik. Kemudian pemimpin juga harus amanah. Amanah dalam artinya lakukan penyimpangan. Kita kenal pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW, itu ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini merupakan khalifah. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abu Thalib, terus yang kelima Umar bin Abdul Aziz. Ini Umar bin Abdul Aziz terkenal dengan pemimpin yang amanah. Suatu ketika anaknya datang ke istana. Kemudian ketika Umar membukakan pintu, Umar bertanya, "Apa tujuan kamu datang ke sini?" Tanya Umar kepada anaknya. Lalu anaknya bertanya bahwa dia akan membicarakan masalah keluarga. Kemudian Umar membukakan pintu istana dan langsung mematikan lampu. Seketika anaknya bertanya, "Ayah, kenapa lampu dimatikan?" Kemudian Umar membawa semacam lampu, kalau sekarang itu lilin, duduk berdua bersama anaknya di meja. "Kamu datang ke istana tujuan untuk membicarakan keluarga. Sedangkan lampu di istana itu dibiayai dengan minyak negara yang berasal. Karena itu Bapak matikan lampu ini dan kita berdua bicara dengan lampu penerangan lilin sini." Itulah Umar. Bagaimana Umar bisa mencontohkan sebagai pemimpin yang amanah, tidak melakukan penyimpangan atau menggunakan fasilitas negara. Saya ingin cerita tentang
surat Al-Imran ayat 159. Ayat ini memang ditujukan kepada Nabi, tapi ini juga berlaku untuk kita. Ayat ini turun ketika Rasulullah di tengah kesedihan karena 70 syuhada meninggal dunia dalam perang di Jabal Uhud. Perang ini memang Nabi waktu itu akan marah, tapi tidak bisa. Karena apa? Para syuhada itu Nabi sudah perintahkan agar jangan turun dari gunung Uhud untuk mengambil rampasan perang. Tapi perintah Nabi itu tidak dihiraukan oleh para syuhada. Mereka ngambil senjata dan semua rampasan perang. Akhirnya apa? Orang kafir Quraisy itu melakukan serangan balik. Maka disitulah ada 70 syuhada yang tewas. Kemudian Nabi seharusnya marah dengan sikap para syuhada ini karena tidak berikut perintahnya agar jangan turun gunung dulu sementara. Kemudian diingatkan lewat ayat ini, hendaklah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka, lintalahum. Perang Uhud memang mencatat dalam sejarah Islam, itu membuat Nabi bersedih. Kenapa? Selain 70 syuhada yang wafat, juga paman Nabi meninggal dunia dalam perang tersebut. Ada, ini nggak apa-apa saya cerita ya. Jadi ada yang namanya Wasi. Wasi ini merupakan budak kafir Quraisy. Dia ahli melempar belati. Dan dalam perang Uhud ini Hamzah paman Nabi dilempar oleh belati oleh Wasi. Kemudian ada lagi wanita cantik dari kafir Quraisy namanya Hindun. Dia yang mengobok-obok perut pamannya Nabi Hamzah. Itulah yang membuat kesedihan pada Nabi Muhammad SAW dalam Uhud. Kalau Bapak Ibu umroh atau haji, itu Jabal Uhud itu ada sekitar 5 kilo dari Masjid Madinah Nabawi. Saya alhamdulillah waktu itu haji, karena saya sambil liputan, saya selalu lihat mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Salah satunya Gunung Uhud, karena untuk bahan tulisan saya. Mungkin kalau Bapak pergi haji itu tidak berkenankan untuk mengunjungi berbagai tempat bersejarah di sana. Karena apa? Karena panitia haji itu khawatir kalau Bapak Ibu-ibu sebelum mulai haji jalan-jalan kemana-mana itu akan menurunkan stamina Bapak-Bapak Ibu-ibu. Beda dengan umroh. Mungkin umroh bisa dibicarakan dengan pihak travelnya untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Madinah maupun di Mekah. Nah, ini Jabal Uhud ini sekitar 5 kilo dari Masjid Madinah Nabawi. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Semoga Ramadan ini menjadi momentum bagi kita semua, para atau pemimpin pejabat negara, untuk memperbaiki kondisi negara. Saya tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.